Ya baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ya puji Tuhan, mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Setiap pujian penyembahan kita yang kita sudah bawakan kepada Tuhan, itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga di pagi hari ini, karena kita masih ada, masih bisa menikmati hidup ini, masih bisa menghirup udara segar, itu karena Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikannya, karena kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak-bapak saudaraku yang terkasih, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Iya. Kitab Ratapan pasalnya yang ke 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Ini ayat pendek saja. Untuk itu saya mengundang Bapak Mama saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri dan kita boleh menghormati firman Tuhan dan kita baca secara bersama-sama. Hitungan yang ketiga. Ada yang sudah belum dapat? Ya, kita Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 23. Kalau semua sudah dapat, mari kita sama-sama membaca. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Iya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, bacaan kita ini membawa kita untuk belajar tentang bagaimana kesetiaan Allah yang sempurna bagi orang yang percaya. Saudara, Bapak Mamaku yang terkasih, mari kita sama-sama melihat kesetiaan Allah itu dari sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Iya, sampai dengan saat ini kita ada yang sudah rambut putih. Iya, ada yang masih muda, ada yang masih anak-anak. Tetapi Tuhan masih selalu setia untuk memelihara kehidupan kita. Kita tahu bahwa kesetiaan Tuhan itu tak berkesudahan dalam hidup kita. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan sudah setia dengan kita. Bagaimana dengan kita dengan Dia? Bagaimana dengan kita kepada Dia? Apakah kita sudah setia dengan Tuhan? Ataukah kita sekarang ada yang malas-malasan dengan Tuhan? Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi Tuhan itu selalu setia bagi kita. Ya, terkadang kita lalai, terkadang kita malas, ya, terkadang kita tidak peduli dengan kebaikan Tuhan, tetapi Dia selalu setia bagi kita orang-orang yang percaya. Untuk itu janganlah pernah jauh daripada Tuhan, tapi bawalah hidup kita, bawalah seluruh kehidupan kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Kenapa? Kata firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Iya, kita harus tahu. Ya, kita sudah lewati beberapa minggu yang lalu. Ya, kita punya Tuhan Yesus Kristus menderita setia sampai mati. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari setiap dosa kita, menyelamatkan kita, dan memberikan setiap keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu siapa? Kita adalah orang-orang yang percaya itu. Untuk itu kita harus menyadari dan kita boleh menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa saja malas, mau beribadah saja malas, mau ada kegiatan ibadah saja kita malas.
dengan berbagai macam alasan yang dimana membuat kita sehingga ya kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain bahwa memang alasan saya benar. Tetapi bagi Tuhan saudara, Dia melihat apakah memang alasanmu benar. Tetapi sebenarnya saudara, Tuhan berikan kita waktu yang begitu luar biasa. Waktu yang begitu banyak Tuhan berikan buat kita. Tetapi untuk Tuhan susah untuk kita beri. Ya, waktu hanya mungkin 2 jam paling lama. 2 jam itu. Coba 24 jam Tuhan berikan waktu itu bagi kita. Dan Dia butuhkan bukan waktu yang begitu banyak. Waktu kita lebih banyak. Waktu kita 20 jam. Iya, kita berikan buat Tuhan, berikan buat kita. Tetapi buat Tuhan 5 menit saja juga susah. Mau berdoa saja malas. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Dia sudah setia dengan kita, tetapi kita terus melakukan hal-hal menurut keinginan kita sendiri. Maka menyakitilah hati Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan, dan rahmatnya pun tidak akan pernah habisnya dalam hidup kita. Itu Tuhan kita. Jadi bapak, mama, saudara-saudaraku yang terkasih, mulai dari kita bangun tidur, iya, mulai dari kita bangun tidur jam 4 pagi. Mungkin ada yang bangun jam 4 pagi, ada yang bangun jam 7, ada juga yang bangun jam 9. Iya, bagaimana saudaraku? Tapi ingat bahwa Tuhan itu setia. Bukan hanya waktu paginya saja. Pagi, siang, malam, putar lagi sampai pada pagi lagi juga Tuhan tetap setia dengan kita. Bangun pagi di saat kita bersatu teduh dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersamaku, dan sepanjang hari ini saya akan menjalani setiap aktivitas hidup kami, aktivitas hidup saya. Saya percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan saya, tetapi Engkau terus menuntun saya, membawa saya untuk selalu sehat dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Kita sudah setia dengan Dia, maka Dia lebih setia lagi, saudara. Yesus, saudaraku yang terkasih, Dia adalah anak tunggal Bapa. Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi saudara, Dia katakan Dia menyertai kita. Berarti siapa yang lebih besar? Ya, Tuhan Yesus itu Dia lakukan hal itu karena kita manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kalau sudah paling mulia, ya, maka lihat seperti gubernur, bupati, contohnya dan rem saya saja. Kalau jalan harus ada dia punya pengawal, ajudannya, selalu ada bersama-sama dengan dia. Yesus disamakan dirinya seperti itu. Coba, untuk siapa? Ya untuk kita ini. Dia samakan dirinya seperti seorang ajudan bagi kita. Padahal Dia adalah raja di atas segala raja. Kenapa Dia bisa lakukan ini? Karena Dia bisa menunjukkan bahwa kasih setianya bagi kita tak pernah berkesudahan. Dia buat yang terbaik bagi kita, saudara. Dia pelihara kita, Dia sertai kita, Dia melindungi kita dalam setiap bahaya apapun yang datang. Dia setia. Kita semua pasti merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Tidak ada yang tidak lepas dari pertolongan Tuhan, saudara. Kalau pertolongan Tuhan terlepas dari hidup kita, maka kita tidak bisa ada sampai dengan detik ini. Kita ada sampai detik ini karena kesetiaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kita.
Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih setianya bagi kita. Orang lain mungkin dia merasa bahwa dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Itu karena kemampuannya dia, kekuatannya dia, atau dengan setiap perjuangannya dia. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kesuksesan, keberhasilan itu karena pemberian Tuhan bagi kita. Amin. Semua itu karena pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita. Begitu pula juga sampai pada keselamatan kita. Kelak nanti pun itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah kasih anugerah Allah yang begitu besar yang Tuhan lakukan bagi kita. Tuhan itu baik, tapi terkadang kita mulai malas, lalu mulai redup. Ya, orang bilang bahwa lampunya kurang terang lagi, mulai 5 watt. Iya, tetapi dia selalu setia bagi kita. Saudara, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, lewat bacaan kita ini, penjelasan yang saya sudah berikan bagi kita pagi hari ini, kita melihat ada beberapa hal yang kita akan pelajari sama-sama pagi hari ini tentang kesetiaan Allah kepada kita. Kita buka di dalam Mazmur 91. Iya, Mazmur 91 ayat 4 dan juga Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Saya bacakan bagi kita Bapak Mama Saudaraku, bagaimana kesetiaan Tuhan kepada kita, bagaimana kesetiaan Allah kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan kepaknya yang menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tetap ayat di Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kesetiaan Allah itu bagi kita. Pada Mazmur 91 ayatnya yang keempat, itu jelas sekali bahwa Dia menudungi kita. Nudung artinya ditutupi kita, saudara. Tutup. Supaya apa? Tidak boleh diganggu oleh siapapun. Ya, tidak diganggu oleh siapapun. Atau di sini di bawah sayapnya, sama seperti seekor ayam betina, induk ayam betina yang selalu melindungi anak-anaknya dengan sayapnya, menutupi supaya apabila ada hujan ataukah ada burung elangkah yang ingin menerkam anaknya, dia tutupin di bawahnya. Lebih baik dia yang diterkam daripada anaknya diterkam oleh elang tersebut. Saudaraku yang terkasih, kita punya Tuhan luar biasa. Dia yang jadi tameng kita, Dialah yang jadi perisai kita. Sehingga apa? Sekalipun datangnya musuh, sekalipun datangnya tantangan persoalan, Dia selalu ada di hadapan kita. Dia selalu menudungi kita, sehingga kita tidak kena persoalan itu, saudara. Bagaimana kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia taruh badannya untuk kita, sorong badannya untuk kita. Untuk apa? Membebaskan kita, menyelamatkan kita dari setiap ancaman yang datang. Itu kita punya Tuhan. Katakan bahwa Dia menudungi kita, dibawa ke pak sayapnya, ya. Dan juga dikatakan bahwa kesetiaannya ialah perisai, pagar tembok, saudara. Artinya semuanya itu, ya. Dia adalah benteng pertahanan kita.
Yesus luar biasa. Makanya kesetiaan Allah, jangan pernah kita abaikan kesetiaan Allah. Tetapi kita terus ingat akan kesetiaannya, yang mana dia telah lakukan bagi kita. Sehingga pada ayat 17 Mazmur 103 katakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi siapa? Bagi mereka yang takut akan Tuhan. Ingat, kesetiaan Tuhan itu hanya kepada mereka yang takut Tuhan. Oke, ditekankan di situ bahwa bagi mereka, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka di situ apa? Ya, keadilannya bagi anak cucu. Ingat, bagi orang-orang yang berpegang pada janjinya dan yang ingat untuk melakukan titah-titah, itu mereka itu selalu ya mendapatkan perlindungan, ya mendapatkan kesediaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan katakan bahwa anak cucu mereka juga sama diberikan kasih Allah yang sama kepada mereka. Karena apa? Orang tuanya takut Tuhan. Orang tuanya takut Tuhan. Maka anak cucunya juga sama diberikan kasih setia itu kepada mereka. Tuhan jaga mereka. Maksudnya Tuhan jaga anak-anak kita, Tuhan jaga suami kita, Tuhan jaga istri kita. Saudaraku yang terkasih, iya, Tuhan butuhkan kesetiaan kita. Tuhan butuhkan rasa takut kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar saat ini kita datang gereja lalu dilihat bahwa dia setia dengan Tuhan. Oh, dia luar biasa. Padahal dia tidak lakukan apa? Titahnya, perintah Tuhan. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setiap kebenaran firman Tuhan, tiap minggu kita datang, tiap hari Rabu kita pergi ibadah rumah tangga. Tetapi saudara, kita lalu tidak melakukan kebenaran itu. Kita mungkin pikir baik, kita pilih-pilih. Itu yang khotbah ini jadi besok pergi. Mungkin dia khotbahnya lama, ya kan? Khotbahnya terlalu lama. Yang mau yang ngomong baca habis, selesai, itu paling senang. Jemaat paling senang begitu. Buka habis, baca habis, tutup sudah. Itu paling senang, karena cepat pulang. Betul, jemaat begitu. Banyak jemaat yang seperti itu. Aduh Tuhan, tolong. Saudaraku yang terkasih, jangan bosanlah dengan firman. Karena firman itu adalah Allah. Bagaimana kita bisa sadar, kita bisa tahu bahwa kita berbuat salah? Coba Papa Mama, siapa yang kasih tahu? Siapa yang ingatkan kita? Tuh, kebenaran yang ingatkan. Oh, jangan mencuri, jangan malas-malasan. Kalau malasnya belajar kepada siapa? Semut. Manusia kok suruh belajar di semut nih? Coba. Kenapa? Kenapa disuruh manusia belajar di semut lagi, boy? Padahal manusia itu sekolah tinggi semua, Di sini kayaknya ya paling rendah SMP lah. Ya, paling rendah SMP, sarjana banyak. Nah, ini dia saudara. Pintar-pintar tapi suruh kita belajar di semut. Untuk itu jangan kita samakan seperti semut, tapi kita manusia yang berhikmat. Kalau dia tidak berhikmat, dia hanya pakai instingnya dia saja, ya. Jadi dia hanya rasa oh ini aman di sini, dia lewat situ. Ya, saudaraku yang terkasih, jadi kita itu adalah anak-anak Tuhan yang mulia. Untuk itu kita harus takut Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bagi yang berikut, ya, kesetiaan Tuhan itu kepada
kepada kita, berarti Allah itu pun juga akan selalu memenuhi segala keperluan kita. Jadi jangan ragu, Tuhan pasti setia untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Jangan ragu. Dia katakan bahwa ya, dia tidak akan membiarkan kita seperti anak-anak yatim piatu yang mungkin tidak dikasih makan, dapat makanan saja susah. Tetapi dia pelihara kita. Dia mencukupi setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi terkadang kita tidak mau tahu. Kita bilang saya harus kerja berat dulu. Memang kerja berat itu penting, tapi jangan lupa Tuhan. Setia dengan Tuhan. Maka kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita bisa katakan bahwa saya sukses karena saya. Apakah kita bisa katakan seperti itu? Sebenarnya tidak. Kita harus menyadari bahwa kita bisa berhasil, bisa sukses itu karena kasih sayang Tuhan. Ya, Bapak Mama Saudaraku, saya pernah bersaksi bahwa Tuhan itu luar biasa. Di mimbar sih, saat saya khotbah saya pernah katakan, kami orang susah, orang yang tidak punya apa-apa, saudara. Dulunya rumah itu bukan pakai semen, atapnya bukan pakai seng. Pakai apa? Daun kelapa. Ya, daun kelapa. Alang-alang diambil dan campur jadi satu. Untuk apa? Diikat dulu, lalu dijadikan atap. Ya. Tetapi sekarang, saudara, rumahnya keramik, kita masuk injak kaki itu takut. Kalau kita sudah dari luar sana bawa lumpur mau masuk, takut dong, pikiran kotor ini. Tapi dulu saudaraku, kita orang susah, dari sana masuk mandi pun tidak, air jauh, susah. Tapi sekarang buka keran, kres, sudah ada semua. Ya, dulu kita susah, kami susah. Celana saja tidak ada. Cari celana pendek saja susah, saudara. Tetapi Tuhan buat kita lain. Tuhan tunjukkan kasih setianya yang sangat dosa. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kasih setia Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan. Terkadang saya menangis kalau saya dulu saya lihat kisah punya rumah. Saya menangis. Saya bilang dulu paling susah. Makan saja lihat beras, ya, lihat beras itu mungkin lebih dari daging. Ya, sakit pun langsung sembuh. Itu obat juga itu. Betul. Ini sudah. Sekarang makanan buah-buah. Anak-anak makan baru sedikit saja lempar pi. Lihat, berbeda jauh karena kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita sama seperti dulu lagi, tapi Tuhan buat kita berbeda, berubah karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan buat. Saya dulu pakai celana pendek, ya, tahun 86, celana pendek. Saudara, ceritanya ini agak lucu sedikit. Saya orang jualan rongsokan, ya, botol-botol bir bintang dong ini. Saya pergi beli di kampung-kampung, karena kita dari gunung itu, kita kan ke kota itu jalan kaki. Minimal itu 2,5 jam baru sampai di pinggir jalan. Coba, baru pikul dengan apa? Itu rongsokan tadi, saudara. Tidak ada mobil, kuda pun tidak ada. Lalu bangun pagi-pagi, karena kita tidak punya listrik begini sekarang terang, tinggal bangun pagi celek sudah menyala terang. Tidak, saudara, rumah gubuk yang ada apa di situ?
ayam, rorok ayam di situ, bertelur di situ, kita tidur di situ juga. Jadi satu kali begini saudara, bapak mamaku ini cerita yang mungkin saya tidak boleh ceritakan. Tetapi karena saya boleh ceritakan, karena saya merasakan kesetiaan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan buat saya. Di mana saudara? Saya bangun pagi, kan lampu tidak ada. Ya, mungkin celana yang terbaik itu saya simpannya dekat dengan rorok ayam itu, ya tempat ayam bertelur itu, saudara. Lalu di situ juga ada celana-celana yang lain. Celana yang bagus hanya satu saja. Tapi celana pendek, sekarang pakai celana pendek pergi di banyak orang malu Nah, harus pakai celana panjang. Kelihatannya rapi. Dulu tidak saudara. Akhirnya bangun pagi, jam berangkat dari rumah itu mau ke kota, mau pergi mau ke Dili itu jauh. Ya, kalau mobil di sana itu mobilnya adalah mobil Piala, ada bis satu nama Piala, ada satu lagi namanya Mandala, nah, satu lagi itu mobilnya dari Dili, itu apa? Itu mobil kayak tren itu tapi besar. Itu penumpang juga itu saudara. Mobil itu saja tidak banyak, mobil itu saja. Tahun itu, sekarang mau jalan kaki tidak mau motor, harus motor. Kalau tidak motor saya mau jalan. Mau datang gereja, jemput dulu bapak, ya kan? Tapi dulu tidak. Jadi saudara, saya waktu bangun pagi saya angkat celana. Saya angkat celana, saya pakai celana lain yang robek belakangnya, robek belakang ini. Ada dua mata di belakang, robek. Lalu apa? Penuh dengan tai ayam. Penuh dengan tai ayam, saudara. Lalu saya sudah pakai itu, sudah jalan ini, sampai sudah terang ini baru sudah naik di bis. Naik di bis, sudah tai ayam di mana ini? Lalu saya lihat celana saya yang penuh dengan tai ayam. Langsung kan saya kecil. Jadi kalau naik bis yang berdiri saja, orang tua yang duduk. Saya dulu masih sudah bisa usaha sendiri, saudara. Lalu saya hanya rapat di pintu apa? pintu bis itu. Ya pintu keluar. Rapat situ, taruh perut di situ. Ya udah bau. Saudara, jijik. Tapi saudaraku yang terkasih, saya bawa dengan saya punya barang-barang sampai di Dili. Jual dapat berapa? 750 rupiah. Sudah jauh-jauh. Botol itu jual di sana kan satu berapa? Satu itu hanya 25 rupiah. Satu botol. Jual. Lalu apa? Karena ini sudah bolong belakang ini, karung tadi saya pakai ikat di sini, ikat di sini supaya saya pergi cari celana beli waktu itu 300 rupiah. Saya sudah ikat begini ke toko, ini toko ini sudah toko, ini banyak orang. Saya pergi ngelunduk, ambil celana cepat-cepat, ambil celana satu, saya pergi. Lucu saudara, lucu. Saya pergi bayar 300. Lalu saya tarik ke tempat sampah, saya buka celana itu kecil-kecil, jadi buka celana itu, pakai celana itu besarnya sampai ke sini kayak rok. Kayak rok, celana itu kayak rok. Aduh, pun susah amat. Susah sekali saudara. Lucu. Lalu saya, karena sudah terlalu besar, saya beli karet. Apa maksud saya? Maksudnya beli karet lalu ikat dia punya apa? Ini dia punya ini, itu lalu tarik sampai ke sini begitu. Tapi jangan ada kayak orang apa jin apa yang pakai seperti itu. Wow, saya bilang dulu. Jadi saya datang, saya bukan lewat ramai, saya lewat kali. Jangan lewat kali,
karena kita punya jalan itu lewat kali jauh dan hutan lewat kali. Saya malu lewat gunung kan, lewat jalan raya. Saya lewat kali hutan-hutan. Baru sampai ke rumah, langsung keluar ke rumah. Memang jalannya keluar ke rumah lewat kali. Jadi susah. Kalau saya bayangkan itu saudara, Tuhan luar biasa. Sampai dengan detik ini kita pakai seperti ini karena Tuhan kita baik. Ingat, jangan pernah lupakan Tuhan. Saudara rasakan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Dulu kita mandi saja susah, sikat gigi saja tidak bisa. Pakai apa? Itu ambil kerak apa air yang kapur yang ada di pinggir kali itu, ambil lalu bawa ke rumah Titi, lalu sikat pakai tangan ini kosong begini. Sekarang anak-anak masuk di kamar mandi, tidak ada odol teriak, "Bapak, Mama, odol mana?" Toh? Dulu mandi sabun saja tidak ada, sabun mandi tidak ada, pakai apa? Rinso, super busa dulu. Nah, tapi saat ini kita bisa seperti ini karena Tuhan. Amin. Bisa punya rumah yang bagus. Kita masuk, tidak mau kotor lihat di luar sana, taruh memang apa? Supaya gosok kaki dulu baru masuk toh. Dulu masuk tanah, dari sana tidak mandi lagi. Malam sudah tidak mandi karena air jauh, tidak mandi. Sekarang tidak mandi rasa risih kan? Lengket-lengket badan, malam tidak bisa tidur. Tapi dulu 1 minggu pun jadi. Nah ini saudara, kita punya Tuhan luar biasa. Karena pemelihara, Dia memenuhi setiap keperluan kita, kebutuhan kita, Dia penuhi. Wow, Tuhan kita baik sama, baik, terlalu baik. Kalau saya ingat kasih setia Tuhan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kebaikan Tuhan. Iya. Anak-anak yang masih muda, yang masih tolong mandiri, belajar mandiri. Jangan terlalu andalkan bapak mama. Bapak mama sebentar lagi juga tidak ada lagi. Sutua. Ya. Kita kalau sudah umur mau ke 50-an itu berarti persiapan. Kaki sebelahnya sudah ada di kubur. Kaki sebelah masuk begini. Jadi tinggal dua-duanya masuk begitu. Sebentar lagi. Iya. Jadi kalau kita main-main ya sudah. Orang tua mati dikira sudah aman. Nah, lu susah. Nah, untuk kita sekarang belajar mandiri. Saya katakan tadi karena saya masih kecil. Mama saya meninggal tahun 80. Ya, saya masih kecil. Saya punya adik Julio itu dia baru umur 1 tahun lebih. Yang sekarang di balas sidang di Ataputu. Saudara, meninggalkan kami berusaha sendiri. Pergi sekolah tidak pernah malu. Itu buku di sebelah ini kresek yang merah besar itu di sini, jualan di situ. Pergi jual di sekolah. Tapi karena Tuhan itu baik. Wow. Sampai dengan detik ini, setelah orang tua itu meninggal, dia bisa biar sudah. Itu waktu sekolah SMA, karena saya tidak jualan lagi. Waktu SD, SMP tetap jualan, tapi SMA tidak lagi. Karena saya sekolah di Kisar. Saya tamatan dari Kisar, SMA Negeri 1 Bonreli. Iya. Memang Tuhan pakai kita luar biasa. Tuhan berkati ketua OSIS. Si ini Leonard Iwamun itu sekretaris. Jadi kami bertiga semua dari Kupang sini. Maka kami punya grup, mereka bilang begini, dong 3 semua dari sana kok. Iya. Kalau saya punya angkatan saya itu kepala bagian semua saudara. Luar biasa angkatan saya. Kalau reuni di grup itu, wow, luar biasa saudara. Jadi Bapak Mama saudara, Tuhan buat kita berbeda.
buat kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Ya, kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Kata firman Tuhan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ingat, semuanya itu hanya di dalam Kristus. Segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan, baik kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan, itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ingat itu kuncinya. Kalau kita sudah lupakan Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saudara, saya dulu orang tidak dipandang, saya pangkat terendah dulu. Pangkat saya prajurit tua, artinya 1 merah. Tapi sekarang ada sudah sersang kepala, artinya 3 kuning. Dan juga jabatan tertinggi. Saya bilang, kenapa jabatan tertinggi? Dikoreng. Dan rem pun di bawah saya. Sebenarnya saya mau jujur, karena pendeta itu jabatan tertinggi. Ingat baik, pendeta itu jabatan tertinggi, gelar tertinggi di dunia. Betul atau tidak? Tulisan ini, pendeta dulu baru profesor doktor, bukan profesor doktor pendeta, tidak. Ingat baik, jadi yang jabat pendeta, ingat itu jabatan tertinggi. Ya, gelar tertinggi itu adalah PDT. Profesor doktor pun masih di belakangnya dia. Oke, bangga itu loh, harus bangga. Kalau saya berdiri di depan, dan juga tunduk, bintang 1 tunduk, nah, gitu. Kita sampaikan firman dokter. Itu Tuhan buat kita dari yang paling bawah, membuat kita. Kata firman Tuhan begini toh, Dia memenuhi setiap keperluan kita, segala keperluan kita. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan ini apa? Kemuliaan ini artinya orang yang punya apa lebih tinggi daripada yang lain. Nah itu tertinggi. Begitu. Jadi bapak mama hargai gubernur toh, hargai presiden toh, tapi pendetanya tidak hargai toh. Nah ini berbahaya, dosa besar. Ingat baik-baik, dosa sangat besar. Hargailah mereka. Ingat baik-baik, bapak mama saudaraku, karena itu Tuhan berikan bagi kita kesetiaannya buat kita, membuat kita apa, menjadi orang yang dikenal luar biasa. Bapak saudaraku yang terakhir, iya, setelah kesetiaan Tuhan itu Dia berikan buat kita, maka kita harus buktikan kesetiaan itu dengan apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat dalam Amsal 3 ayat 4, ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak menjadi berkat? Ingat, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kalau kita tidak jadi berkat? Bagaimana kita tidak menjadi berkat? Oke, jadi ini saudaraku yang terkasih, Amsal ini luar biasa. Karena kesetiaan Tuhan bagi kita, kita harus perlu apa? Kalungkan. Kesetiaan Tuhan itu bagi kita harus perlu kalungkan apa? Setiap kebenaran Allah. Kalungkan itu pada lehermu. Firman itu tertanam dan tidak boleh dilepas.
dikalungkan, tidak boleh dilepas. Dan dia bilang lagi, dikatakan, tuliskanlah itu pada loh hatimu, karena dari hati itu akan terpancar seluruh kehendak Allah. Ya, jadi kita perlu mengerti dan menghargai Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi berharga di pandangan manusia dengan Allah. Kalau kita sudah jadi berkat bagi mereka, jadi orang lain. Jadi kesetiaan Tuhan itu perlu kita pertahankan dalam hidup kita. Ya, yang menjadi bahan perenungan kita di saat ini, saya akan bacakan bagi kita untuk menjadikan bahan perenungan bagi kita. Iya. Berkat dan hikmat. Bila kita memiliki cara hidup orang berhikmat. Ingat, berkat dan hikmat itu bila kita memiliki cara hidup yang berhikmat. Ya. Maka berkat itu akan kita nikmati. Seperti apa? Panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Ya. Mendapat kasih dan penghargaan dari Allah serta manusia. Ya. Dan juga dia akan meluruskan setiap jalan kita. Dan dia akan memenuhi setiap lumbung-lumbung kita. Akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Ingat, ya, berlimpah-limpah. Dengan demikian, milikilah, dengan tekan-penekanan di sini. Dengan demikian, milikilah cara hidup orang berhikmat. Maka berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Ingat, kata terakhir. Dengan demikian, ini penekanan untuk kita bisa menjadikan bahan perenungan. Dengan demikian, milikilah cara hidup orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat ini tidak bisa sembarang berpikir sesuatu yang tidak masuk di akal, tidak bisa merugikan orang lain, tetapi hanya menjadi berkat bagi orang lain. Maka berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Jadi itulah firman Tuhan. Saya ngomong terlalu banyak, hampir 1 jam. Minta maaf. Memang kebenaran harus saya selesaikan. Iya, selesaikan. Dengan kesaksian maupun dengan dasar kebenaran firman, itu boleh menjadi berkat bagi kita. Karena saya alami berkat Tuhan, saya mengalami kasih setia Tuhan, maka Bapak Mama juga pasti merasakan juga apa yang saya alami. Sama, semua pasti alami hal ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Lewat kebenaran yang saat ini kami sudah dengar, biarlah kebenaran ini terus menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah kami pergunakan dalam hidup kami untuk kami tetap setia sampai pada Engkau datang kembali. Untuk itu berkati kami semuanya, biarlah kebenaran ini terus bergema dalam hidup kami ini, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.